Jiang Yao, oi Jiang Yao. Kau sudah berusaha menyenangkan keluarga Jiang begitu lama, kau bahkan belum makan kenyang sekalipun. Dan kau bahkan menderita penyakit perut. Something Liu putra dari ayah angkatnya Jiang Yao. Kakak, Adik, ada apa dengan keluarga Jiang? Bagaimana mereka bisa menyakitimu seperti ini? Kakakmu akan pergi membereskan mereka sekarang juga. jangan. Aku lelah. Aku ingin pulang. Ayo pergi. Kakak akan membawamu pulang. Di kehidupan sebelumnya, untuk menyenangkan keluarga Jiang, aku mengecewakan orang-orang yang benar-benar mencintaiku. Mulai sekarang, satu-satunya keluargaku adalah orang tua angkatku dan kakak laki-lakiku. Adapun keluarga Jiang, semua yang telah kau lakukan padaku, aku tidak akan pernah melupakannya di kehidupan ini. Saat seperti ini. Xiao Yao cepat minum teh jahe untuk menghangatkan badanmu. Terima kasih kakak. Kenapa kau begitu sopan? Kau adalah putri kecil keluarga Song kami, yang sudah kami besarkan selama lebih dari 1 dekade. Selama kau masih mengakui aku sebagai kakakmu, bahkan jika itu berarti memberikan nyawaku untukmu, kakakmu akan bersedia. Kakak, kau sangat baik. Xiao Yao, sekarang setelah kau memutuskan hubungan dengan keluarga Jiang, apa rencanamu? Ujian masuk perguruan tinggi tinggal 1 minggu lagi. Aku ingin mengikuti ujian masuk perguruan tinggi dan merencanakan ulang hidupku. Kau akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Ya, Tapi ku dengar keluarga Jiang memaksamu putus sekolah. Dan kau sudah tidak sekolah selama lebih dari setahun. Sekarang dengan sisa ujian masuk perguruan tinggi, hanya tersisa beberapa hari. Apa kau yakin tidak ingin mempersiapkan diri untuk 1 tahun lagi? kakak percayalah padaku. Aku yakin aku bisa mendapatkan nilai bagus dan membuatmu serta ibu dan ayah bangga. Jangan terlalu membebani dirimu. Meskipun nilaimu tidak bagus, kau akan tetap menjadi putri kecil keluarga kami. Cepat minum sup jahe itu. Tidurlah lebih awal. Aku pergi sekarang kakak. Di kehidupan sebelumnya, aku melewatkan ujian masuk perguruan tinggi untuk menyenangkan keluarga Jiang dan merusak hidupku sendiri. Di kehidupan ini, aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Bibi tolong kurangi sas cabainya. Baiklah. Kakak sulung. Mengapa kita di sini? Ini sangat kotor. Jiang Yao. Benar-benar jalang alami. Selalu suka makan makanan sampah seperti ini. Anjing baik tidak menghalangi jalan. Pergi sana. Jiang Yao, kemana saja kamu beberapa hari ini? Tahukah kamu betapa khawatirnya keluargamu tentangmu? Keluarga. Tuan Muda Jiang, aku sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Jiangmu. Itu keluargamu. Itu bukan rumahku. Jiang Yao, pulanglah bersamaku dan jelaskan semuanya dengan jelas kepada ibu dan ayah. Jika kamu terus bersikap seperti ini, ibu dan ayah akan benar-benar marah. Apakah kedua orang dari keluarga Jiang itu orang tuaku? Apakah mereka pantas menjadi orang tuaku? Jiang Yao, ada apa denganmu? Apakah kamu merasa tidak enak badan di suatu tempat? Bukan urusanmu. Menjauhlah dariku. Jiang Yao, sudah cukupkah kamu membuat masalah? Lihatlah dirimu sekarang. Setelah meninggalkan keluarga Jiang, kamu menjadi apa? Sama sekali tidak seperti nona muda dari keluarga Jiang. Kamu bisa mengabaikan reputasimu sendiri. Apakah kamu bahkan mengabaikan reputasi keluarga Jiang juga? Benar. Keluarga Jiang. Di matamu hanya ada keluarga Jiang. Kau tidak peduli apakah aku hidup atau mati. Kamu, Aku sudah berada di keluarga Jiang selama 3 tahun penuh. Kau mengabaikanku sepenuhnya. Kau takut aku akan mempermalukan keluarga Jiang. Sekarang kau datang mencariku lagi. Aku tidak enak badan. Kau tidak peduli apa yang salah denganku. Kau hanya peduli tentang apakah aku menjunjung tinggi reputasi keluarga Jiang? Kau masih ingin aku kembali, apakah kau pantas? Jiang Yao. Jiang Yao. Hei Jiang Yao, maaf aku terlalu emosional barusan. Bagaimana kalau begini, berhentilah membuat keributan untuk saat ini. Pulanglah bersamaku. Apakah kau harus melihatku mati agar bahagia? Jiang Yao, bukan itu maksudku. Aku hanya... Jiang Yao. Xiao Yao, Jiang Yao. Jangan mencoba untuk kuat. Biarkan aku membawamu ke rumah sakit. jangan sentuh aku. Jiang Yao. Lihatlah waktu. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Jiang Siheng. Tuan Muda Jiang. Aku hanyalah gadis biasa.
yang berasal dari daerah kumuh. Aku tidak pantas lagi untuk keluarga Jiangmu. Meskipun aku memohon padamu, tolong berhenti menggangguku baiklah. Jiang Yao, lihat waktu sekarang. Apakah kamu harus keras kepala sampai mati? Ya, meskipun aku mati di luar, itu tidak ada hubungannya denganmu. Xiao Yao. Jiang Yao. Xiao Yao. Jiang Yao. Hei Xiao Yao. Hai Xiao Yao. Xiao Yao. Xiao Yao. Xiao Yao. Xiao Yao. Xiao Yao. Untuk apa kamu berdiri di sana? Kejar dia. Rumah sakit Jiangzhou. Siapa di antara kalian keluarga Pasin? Aku. Aku. Dokter, aku kakaknya. Pasin memiliki masalah perut yang parah. Ini jelas sudah menumpuk sejak lama. Beberapa hari lagi dan dia akan berada dalam bahaya. Dokter, bagaimana keadaannya sekarang? Penanganan darurat baru saja selesai. Kondisinya sudah membaik sekarang. Bagaimana bisa kau jadi kakak seperti ini? Pasin sedang dalam masa remajanya. Kau membiarkannya kelaparan. Tanda tangani. Tanda tangani saja. Tunggu sebentar, pasien berkata. Hanya kakaknya Song Tingyu yang bisa menandatangani untuknya. Siapa di antara kalian yang bernama Song Tingyu? Aku adalah. Pasien meminta agar hanya Anda yang bisa menandatangani. Tolong segera tanda tangan. Dokter, bisakah aku masuk sekarang untuk melihat kakakku? Kondisi pasien sekarang stabil. Saya juga akan memberitahu Anda tentang tindakan pencegahan. Ikut saya. Baiklah. Jiang Yao. Dia bahkan tidak mau mengaku aku kakak laki-lakinya. Mereka semua menolak mengakuinya. Kakak, kau demi menjagaku. Kau belum makan kan? Tidak apa-apa, aku tidak lapar. Kakak sulung ini adalah sesuatu yang secara pribadi aku. Merebus telur. Tidak apa kakak sulung pasti terlalu sibuk. Itu sebabnya dia tidak memperhatikanku. Mulai sekarang, aku juga ingin menjadi seperti kakak sulung. Bisa berdiri sendiri. Xiao Yao. Dokter bilang kamu kurang gizi. Kamu perlu istirahat yang baik. Pulanglah bersamaku. Kakak sulung. Kau kakak sulung? Siapa? Aku tinggal di keluarga Jiang selama 3 tahun penuh. Dan berakhir seperti ini. Bukankah ini semua karena kamu? Sekarang, kamu hanya berpura-pura. Dan kamu berharap, aku terus berusaha menyenangkanmu. Saat kamu tidak senang, kamu akan mengurungku dan menyuruhku berlutut sebagai hukuman. Bukan, aku tidak. Tuan Muda Jiang, apakah kamu sudah bosan dengan semua permainan ini sekarang? Apakah kamu punya trik baru? Kalau begitu, penampilan munafikmu membuatku muak. Xiao Yao. Di sana, jangan sentuh kakakku. Aku juga menganggapmu menjijikan. Ini adalah apa yang kakakku terima dari keluarga Jiang kalian. Selama 3 tahun terakhir, semua biaya hidup yang kalian berikan padanya. 200 sebulan, total 7.200. Mulai sekarang, Xiao Yao dan keluarga Jiang kalian. Bahkan, Xiao Yao, ayo pergi. Xiao Yao, tunggu sebentar. Jangan sentuh dia. Xiao Yao. Aku ingin memberimu sekotak kue bulan ini. Aku tahu kamu alergi kacang. Jangan khawatir, sama sekali tidak ada kacang di sini. Kakak sulung berjanji padamu. Semua penderitaan yang kamu alami saat kamu berada di keluarga Jiang, aku akan membalas semuanya untukmu. Kue bulan. Kue bulan es krim. Kue bulan pasta kacang merah. Kue bulan Houghton. Tuan Muda Jiang, benar-benar perhati-hatian. Tapi jika aku ingat dengan benar, rasa-rasa ini, semuanya adalah yang disukai Jiang Mingsu, bukan? Dan aku baru saja keluar dari ruang gawat darurat karena sakit perut. Apa menurutmu aku bisa makan ini? Aku tidak memperhatikan. Bawa permintaan maaf palsumu dan pergi. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Xiao Yao. Pergi. Tuan Muda. Semua yang keluarga Jiang kalian berutang pada Xiao Yao akan kita bereskan pelan-pelan nanti. Sikap macam apa yang dimiliki Jin Yao?
Dan tuan muda Anda masih ingin memberinya kompensasi. Dia hanyalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu dipecat. Tuan muda, aku. Keluar. Xiao Yao, jangan khawatir. Aku akan menyelidiki semua keluhan yang kamu derita di keluarga Jiang selama bertahun-tahun dan mencari tahu akar masalah. Mendapat 650 poin. Itu 20 poin lebih banyak dari nilai ujian tiruan ketiganya. Itu sangat bagus. Ibu dan ayah kalian bisa tenang. Aku tampil sangat baik kali ini, dan aku pasti akan menjadi peraih nilai tertinggi di kota ini, membawa kejayaan bagi keluarga Jiang kita. Bagus, permintaan apapun yang kau miliki sampaikan saja. Ayah akan membelikannya untukmu. Mengapa Jiang Yao masih tidak mau kembali? Dia bahkan menolak untuk menjawab panggilanku. Jika dia tidak ingin kembali ya sudah, itu menyelamatkan keluarga Jiang kami dari rasa malu. Keluarga Jiang kami, dengan anak yang luar biasa seperti Mingju, sudah cukup, ibu ayah kakak. Hai Xiao Yao. Hei Xiao Yao, Xiao Yao. Ibu ayah kakak. Kalian semua masuk dulu. Aku akan datang mencarimu lagi nanti. Xiao Yao dan mereka. Xiao Yao hati-hati sendiri. The film was translated and narrated by M. Ibu Media. ayah ayo pergi. Xiao Yao, Jiang Yao, kau akhirnya mau kembali dan mengakui kesalahanmu. Nona, si saya di sini hari ini untuk menghadiri pesta perayaan sekolah. Kau juga mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Nyonya, Nona Jiang tidak hanya mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, tapi juga bersekolah di sekolah yang sama dengan Nona Mingju. Lalu mengapa aku belum melihatnya di sekolah? Menjawab Nyonya, Anda selalu hanya menghadiri rapat orang tua guru untuk Nona Mingju, tidak pernah pergi ke sisi Nona Jing untuk rapat orang tua guru. Semua itu mengharuskan orang tua untuk berbicara di atas panggung. Mingju belajar dengan baik, tidak seperti Jiang Yao yang hanya membuatku malu. ibumu benar. Sejak kecil Mingshu menerima pendidikan tingkat atas. Nilainya juga termasuk yang terbaik. Sedangkan kau harus merenung baik-baik. Mengapa kami tidak menghadiri pertemuan orang tua guru dengan nilaimu yang pas-pasan? Jika kau bahkan bisa masuk perguruan tinggi vokasi, itu sudah bagus. Apakah kalian semua begitu yakin bahwa nilai Jiang Mingzu lebih baik dariku? Xiao Yao, aku tahu kamu tidak suka Mingshu. Tapi nilai Mingshu memang selalu bagus. Kamu seharusnya tidak berdebat dengannya tentang ini. Aku bilang, keluarga Jingmu benar-benar sombong di luar batas. Kalian benar-benar buta. Tepat sekali. Kau juga tidak repot-repot memeriksa nilai Xiao Yao dengan otak babi Jiang Mingshu. Bahkan satu jari pua dari Yao Yao tidak bisa dibandingkan dengannya. Jiang Yao berbicara impulsif adalah tanda kelemahan. Kami menyambut semua guru dan siswa dan orang tua untuk menghadiri jamuan perayaan sekolah kami. Perjamuan perayaan akan segera dimulai. Jin Yao, kau perhatikan baik-baik. Betapa besar jaraknya antara kau dan Mingju. Jiang Yao, mengapa kau masih di sini? Jamuan perayaan hari ini, kau adalah tokoh utamanya. Tokoh utama. Tentu saja, kau mendapat nilai penuh 701 poin. Belum pernah terjadi sebelumnya. Benar, baru saja, orang-orang yang kau ajak bicara adalah orang tua dan keluargamu kan? Aku akan pergi memberitahu mereka kabar baik ini segera. Guru, mereka bukan keluargaku. Keluargaku ada di sana. Nanti di jamuan perayaan, kau harus naik panggung untuk berbicara. Jangan lupa berterima kasih kepada keluargamu. Baiklah, terima kasih guru. Selamat datang semuanya di jamuan perayaan ujian masuk perguruan tinggi sekolah kami. Jamuan perayaan tahun ini jauh lebih megah dari sebelumnya. Itu karena sekolah kami dalam ujian masuk perguruan tinggi ini mencapai hasil yang sangat baik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Memecahkan rekor Jiangcheng dan bahkan seluruh Jiangshou, rekor nilai ujian masuk perguruan tinggi. Dan kami juga menghasilkan peraih nilai tertinggi Jiangshou. Dan pencipta rekor ujian masuk perguruan tinggi ini adalah putri Bapak Jiangping. Pertama, mari kita semua berterima kasih kepada Bapak Jiang karena telah membina bakat luar biasa seperti itu untuk sekolah kami. Mingshu, apakah peraih nilai tertinggi kali ini benar-benar Mingshu? Tentu saja Mingju. Kepala sekolah sendiri yang mengatakannya. Peraih nilai tertinggi ini adalah putri keluarga Jiang kita. Selamat Mingshu. Terima kasih kakak sulung. Terima kasih ibu dan ayah. Ini semua berkat ajaran kalian yang luar biasa. Tuan Nyonya, tuan muda. Keluarga Jiang kita punya lebih dari satu nona muda. Ada juga nona Jin Yao.
Dia juga mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jin Yeo adalah murid dari daerah kumuh. Dia tidak berpendidikan dan tidak berbakat. Bagaimana mungkin dia menjadi peraih nilai tertinggi? Xiao Yao, aku tahu kamu akrab dengan Jiang Yao. Tapi ujian masuk perguruan tinggi tetaplah ujian masuk perguruan tinggi. Jiang Yao tidak pernah rajin belajar sejak kecil. Dan bakatnya tidak sebagus Mingshu. Bagaimana mungkin dia menjadi peraih nilai tertinggi? Selanjutnya mari kita semua undang peraih nilai tertinggi ujian masuk perguruan tinggi dan keluarganya ke atas panggung untuk menyaksikan kehormatan ini bersama. Cepat Mingju, ayo kita naik bersama. Ibu dan ayah bersuka cita atas kejayaanmu. Xiao Yao, jangan khawatir. Berapapun nilai yang kamu dapatkan, kamu tetap kebanggaan keluarga kita. Ibu, ayah, kakak sulung. Aku punya kejutan untuk kalian sebentar lagi. Silakan. Para guru yang terhormat. Para pemimpin yang terhormat, halo. Halo Bapak Jian. Kali ini keluarga Jiang Anda benar-benar telah membawa kehormatan besar bagi sekolah kami. Ini sudah cukup kehormatan. Atas nama sekolah saya mengucapkan terima kasih kepada Anda. Kepala sekolah Anda terlalu baik. Sebagai orang tua, adalah tugas kami untuk peduli pada pendidikan anak-anak kami. Itu sudah seharusnya. Putri kita selalu menjadi anak orang lain sejak dia kecil. Prestasi akademiknya tidak pernah membuat kami khawatir. Kali ini dia tampil luar biasa. Sepertinya peraih nilai tertinggi di bidang sastra. Tidak lain adalah putri kita. Bukan hanya peraih nilai tertinggi ilmu sosial di Yongchan. Dia adalah peraih nilai tertinggi ilmu sosial nasional. Dia adalah kebanggaan seluruh Jiangsu kita. Dulu ketiga kakak laki-lakinya hanya peraih nilai tertinggi di mata pelajaran tunggal. Kali ini, Mingju benar-benar membawa kehormatan bagi kita. Keluarga Jiang kita telah menghasilkan seorang berprestasi tinggi. Mingju bagus sekali. Kamu tidak mengecewakan ayah. Harapan tinggi yang telah lama ayah miliki untukmu. Ayah, nilai ini bukan apa-apa bagiku. Para orang tua yang terhormat. Para siswa yang terhormat. Hari ini putri kesayangan saya meraih nilai tinggi 650 poin. Dan sebagai peraih nilai tertinggi ilmu sosial nasional, ini tentang saya telah memutuskan untuk membangun perpustakaan lain. Berinvestasi pada perpustakaan untuk sekolah kita dan akan dinamai sesuai dengan nama putri kesayangan saya, Mingshu. Tunggu sebentar Bapak Jian, Anda baru saja mengatakan putri Anda mendapatkan nilai 650 pada ujian masuk perguruan tinggi. Dan namanya adalah Jiang Mingshu. Dia kepala sekolah. Apakah ada masalah? Itu tidak benar. Tolong tampilkan transkripnya untuk saya. Biar saya lihat transkripnya. Peraih nilai tertinggi universitas. Tidak bernama Jiang Mingshu. Namanya adalah Jiang Yao. Jiang Yao. Jiang Yao sebenarnya juara pertama. Direktur apa sebenarnya yang terjadi? Kepala sekolah. Jiang Yao dan Jiang Mingshu keduanya bermarga Jiang. Dan nomor telepon orang tua yang ditinggalkan saat itu juga sama. Jadi ada kesalahan transkripsi. Benar. Saya ingat sekarang. Saat itu, nilai ujian masuk perguruan tinggi Jiang Mingshu adalah 650. Kedua di seluruh sekolah. Jiang Yao mendapatkan nilai 701. Jiang Yao adalah peraih nilai tertinggi ujian masuk perguruan tinggi yang sebenarnya. Jin Yao adalah peraih nilai tertinggi ujian masuk perguruan tinggi. Kapan nilainya menjadi begitu bagus? Kamu gadis kecil. Kamu menyembunyikan kejutan sebesar ini dari kami. Tepat sekali. Selanjutnya mohon sambung siswi Jiang Yao ke atas panggung untuk berbicara. Bagaimana ini mungkin? Jin Yao ini. Bagaimana dia bisa lebih baik dari Mingju? Baiklah, baiklah. Tidak peduli yang mana di antara mereka. Tidak peduli yang mana di antara mereka menjadi peraih nilai tertinggi ujian masuk perguruan tinggi. Keduanya adalah putri keluarga Jiang kita. Jiang Yao juga dianggap pintar. Mewarisi gen kita. Dia tidak mempermalukan keluarga Jiang kita. Ya ibu dan ayah. Jiang Yao menjadi peraih nilai tertinggi ujian masuk perguruan tinggi. Dan dia akan naik panggung untuk memberikan pidato. Dia berterima kasih kepada keluarganya. Sedangkan kita harus cepat menenangkan diri. Dan berbagi kehormatan ini dengannya dengan layak. Kamu benar. Agar Jin Yao menjadi sarjana terbaik. Itu karena kami membesarkannya dengan baik. Dan mendidiknya dengan baik. Mamang. Nanti saat dia naik panggung, saya harus berbicara secara menyeluruh tentang betapa nakalnya dia saat kecil. Dan seberapa banyak yang kami korbankan untuk mendidiknya dengan baik. Cepat, bagaimana gaya rambutku? Terlihat bagus. The film was translated and narrated by Bahwa aku bisa mencapai apa yang kumiliki hari ini. Aku sangat berterima kasih kepada orang tuaku.
dan kakak laki-lakiku. Jika bukan karena cinta dan dukungan mereka, aku tidak akan menjadi diriku yang sekarang. Jadi, aku akan berusaha lebih keras lagi di masa depan untuk menjadi kebanggaan mereka. Jiang Yao. Xiao Yao. Selanjutnya mari kita semua undang orang tua Jiang Yao. Mari kita undang Bapak Songkun dan Ibu Jiang Li, serta kakak laki-laki Jiang Yao, Bapak Song Pingyo, ke atas panggung. Xiao Yao. Hei Xiao Yao. Xiao Yao ternyata mendapatkan nilai 701 poin. Tidak heran kamu menyembunyikan ini dari kami begitu lama. Kamu menyembunyikan kejutan yang begitu besar. Xiao Yao, kita benar-benar luar biasa. Ayo, ayah katakan beberapa patah kata. Ya, saya tidak banyak yang ingin dikatakan. Saya tidak menuntut agar putri saya menjadi sangat luar biasa. Namun, kami berharap dia bisa sehat dan bahagia. Inilah arti keluarga yang sebenarnya. Ibu dan ayah kita sudah selesai dengan pesta perayaan. Mari kita pulang. Ayo pergi. Berhenti. Jiang Yao, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Kami adalah orang tua kandungmu. Kamu mendapatkan nilai yang sangat bagus. Bukankah seharusnya kamu berterima kasih kepada kami? Kamu dan orang-orang luar ini masih menempel pada mereka seperti ini. Orang luar, Tuan Jiang, apakah Anda lupa? Kita sudah memutuskan hubungan. Sekarang kalianlah orang luar. Mereka adalah orang tuaku. Kamu. Bagaimana kamu berbicara kepada keluargamu? Apakah kalian punya hak untuk menjadi keluarga Xiao Yao? Apakah kalian tahu di mana Xiao Yao sebelumnya? Di kelas mana dia berada? Apakah kalian tahu sebelum dia keluar dari sekolah, berapa nilai yang dia dapatkan di setiap ujian tiruan? Apakah kalian tahu bahwa agar dia bisa membuat kemajuan, dia begadang setiap malam belajar? Belajar sampai jam berapa? Kalian semua, kalian tidak pernah peduli padanya. Kalian bahkan tidak mempertimbangkan bahwa dia bisa mencapai hasil yang baik. Sekarang kalian ingin menjadi keluarganya. Apakah kalian pantas menjadi keluarga? Sudahlah kakak. Aku tidak ingin membuang kata-kata lagi untuk mereka. Mari kita pulang. Baiklah. Maaf atas keterlambatannya. Aku dengar sekolah menghasilkan sarjana terbaik tahun ini. Tidak perlu merenung. Pasti adik Mingshu. Ada apa dengan Mingshu? Mingshu hanya mendapat 650 poin. 650 poin. Jika dia bukan sarjana terbaik, lalu siapa yang pertama? 701 poin. Jiang Yao. Kapan nilai Jiang Yao jadi sebagus ini? Selama ini, kita hanya peduli pada Mingshu. Tidak ada yang pernah peduli pada nilai Jiang Yao. Sebagus apapun nilai Jin Yao, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan nilai lebih tinggi dari Mingju? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Tidak peduli tim apa yang terlibat. Sekarang, semua orang tahu sarjana seni liberal terbaik adalah Jiang Yao. Bukan Mingshu. Jadi ternyata, prasangka benar-benar bisa menghancurkan seseorang. Lihat, apakah ada hal lain yang terlewatkan? Kakak sulung, apakah masih belum ada kabar dari Xiao Yao? Tuan muda Nona Jiang sudah ditemukan di area pameran perhiasan. Semuanya tolong lihat kalungku ini. Kalung ini selalu menjadi karya yang kubanggakan. Kapan Jiang Yao menjadi begitu memukau? Xiao Yao, apa yang kamu lakukan di sini? Jika kamu di sini untuk membuat masalah, maka segera keluar. Aku tidak semudah Xiao Yao untuk diintimidasi. Xiao Yao, aku tahu sekarang. Aku tahu bahwa saat itu
Kamulah yang menyelamatkanku dalam kecelakaan mobil. Dan beruang keberuntungan itu juga darimu. Benar. Lalu kenapa? Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Apa gunanya memberitahumu? Apa kau masih ingat? Apa yang pernah kau katakan? Mengapa bukan kamu yang kakinya patah? Keluar. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Dokter Jing, luka adikmu berdarah lagi. Tolong cepat lihat dia. Selama dia tidak mati tidak apa-apa. Suruh dia keluar. Kakak sulung aku mohon. Tolong biarkan aku pergi dan tinggal bersama kakak ketiga. Aku ingin melihatnya berdiri dengan mata kepalaku sendiri. Jiang Yao, seharusnya kamu tidak kembali ke keluarga Jian. The film was Keluar. translated and narrated by M Media. Sepertinya kau sudah mengingat semuanya, bukan? Kalau begitu, aku tidak perlu banyak bicara lagi. Pergi sana. Keluar. Cepat keluar. Keluar, keluar. Xiao Yao sangat membenci kita. Mungkin sangat sulit baginya untuk memaafkan kita sekarang. Kakak kedua, apa yang harus kita lakukan? Xiao Yao sekarang melihat kita seperti musuh. Dia bukan lagi Xiao Yao yang dulu, yang pertama kali datang ke keluarga Jian. Betapa dia membenci kita. Dulu, dia memberi kita begitu banyak cinta. Penyesalan kita saja tidak cukup. Mungkin hanya ibu dan ayah juga sudah mulai menyesalinya. Baru setelah itu, Xiao Yao akan memaafkan kita. Xiao Yao, kakakmu terlalu memanjakanmu. Dia sebenarnya untuk mencegah pameran. Desainmu sepi, mengundang begitu banyak tokoh penting. Bukankah kau juga menggunakan koneksimu untuk membantuku mengundang banyak tokoh penting? Kamu tahu itu? Xiao Yao, kami hanya mengundang mereka. Apa yang benar-benar membuat tokoh-tokoh penting ini bersedia meluangkan waktu untuk melihat pameran? Masihlah keunggulan karyamu. Tepat sekali. Karya Nona Jian benar-benar menakjubkan. Tuan Aston, Anda adalah raksasa di dunia desain. Kehadiran Anda di pameranku adalah kehormatan besar bagiku. Nona Jian, Aston. saya sangat optimis dengan bakat desain Anda. Saya sangat optimis tentang itu. Saya ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan tim saya. Apakah Anda bersedia? Bisa bergabung dengan tim Anda adalah impian semua desainer perhiasan. Aku bersedia. Bagus. The film was translated and narrated Jiang Yao by peraih M nilai Media. tertinggi dalam ujian masuk perguruan tinggi. Mengadakan pameran perhiasan hari ini yang sukses besar. Dia juga menerima undangan dari dunia desain perhiasan, tokoh terkemuka Aston, untuk bergabung dengan tim desain perhiasan Aston. Mengadakan pameran pada usia 18 tahun dan mendapatkan dukungan dari industri Titan teratas. Tingkat kemampuan ini tak tertandingi. Tidak hanya itu, industri mode sedang membahas pameran Xiao Yao. Bahkan banyak merek ternama sangat ingin berkolaborasi dengan Xiao Yao. Keluarga kami bergerak di bidang desain perhiasan. Ibu Ayai dan Mingshu cepat atau lambat akan mengetahuinya. Aku ingin tahu apa yang akan mereka pikirkan. Apa? Yang sensasional secara global, desainer jenius baru-baru ini sebenarnya Jin Yao. Benar. Aku baru saja bepergian ke luar negeri sebentar. Bagaimana bisa begitu aku kembali? Dia menjadi seorang desainer terkenal di dunia. Ini ponsel Xiao Yao. Di dalamnya ada banyak karya yang dia gambar sebelumnya. Kalau tidak percaya, kalian bisa lihat. Dulu, tidak ada dari kita yang menyadari betapa luar biasanya Jiang Yao. Sejak dia diusir dari keluarga Jian, dia berhenti menyembunyikan kecemerlangannya. Dia melakukan begitu banyak hal buruk. Pameran ini, aku khawatir dia menggunakan nama keluarga Jian untuk membuat semua orang mengangkatnya ke status ini. Tapi kenyataannya, Jiang Yao saat di luar tidak pernah menyebutkan hubungan apapun dengan keluarga Jian. Pamerannya juga diselenggarakan oleh orang tua angkatnya untuknya. Ibu dan ayah apa? Sebenarnya Jiang Yao tidak pernah memukul Mingshu.
Cukup. Biarkan yang lalu berlalu. Mingzhu, bukankah kamu bilang kamu ingin belajar desain perhiasan? Kebetulan sekali, ibumu adalah ahli di bidang ini. Keluarkan draft desain yang kamu gambar, dan biarkan dia melihatnya. Baik, Ayah. Mingzhu, apakah ini yang kamu desain? Desainku masih memiliki kekurangan. Pasti tidak bisa dibandingkan dengan milik kakak perempuan. Menurutku, tingkat keahlianmu setara dengan Jing Yao. Kamu benar-benar putri kesayangan ibu. Ngomong-ngomong kakak sulung, kakak kedua, kakak ketiga. Kali ini aku kembali. Aku membawa hadiah untuk kalian semua. Kakak sulung, ini adalah dasi yang kubuat khusus untukmu saat aku di luar negeri. Dan ini, kakak kedua, ini adalah jarum perak untuk akupuntur yang kubuat khusus untukmu oleh seorang ahli dari luar negeri. Untuk akupuntur, kakak ketiga, ini adalah yang kubuat khusus untukmu, sebuah mikrofon dan headset. Apakah ada untuk Jiang Yao? Tidak ada untuknya. Kakak sulung, ayah membelikanku banyak sekali barang. Bagaimana kalau aku memberikan gaun ini kepada kakak perempuan? Mingzhu, Jiang Yao juga putri sulung sang dari keluarga Jiang kita. Kamu seharusnya memilih barang-barang yang tidak kamu inginkan, kan? Benar. Nama Mingzhu seharusnya milik Jiang Yao. Dia akhir-akhir ini diberi semacam ramuan pemikat oleh Jiang Yao, membela gadis jahat itu di mana-mana. Ayo, warung makan pinggir jalan. Mari kita rayakan Xiao Yao kita. Kesuksesan penuh pameran pertamanya. Bersulang. 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 Xiao Yao pameranmu sudah berakhir sekarang. Masih ada waktu sebelum kuliahmu dimulai. Apakah kamu punya pemikiran? Tuan Aston dan aku sepakat bahwa aku akan bergabung dengan tim mereka. Setelah aku lulus dari universitas. Selama periode ini, aku ingin benar-benar fokus meningkatkan diri. Bagus. Kebetulan sekali di waktu ini, kamu bisa datang bekerja di perusahaan. Ini akan bagus untuk pelatihan. Baiklah, semuanya jangan hanya berdiri di sana. Cepat coba sate ini dan lihat bagaimana rasanya. Xiao Yao, kamu setidaknya seorang putri sulung yang dimanjakan dan dicintai. Setiap kali aku melihatmu makan saat ini, dengan begitu gembira, hatiku sakit melihatmu. Ya, benar sekali. Sebulan yang lalu, aku bahkan tidak mampu membeli sate ini. Dan aku lapar setiap hari. Tapi sekarang, saat aku makan sate ini dan tertawa bahagia, aku merasa sangat bahagia. Bicara soal keluarga Jing, mereka membuatku sangat marah. Mereka benar-benar bukan manusia. Tepat sekali kalau menurutku. Kita benar-benar harus memberi mereka pelajaran. Tepat sekali. Xiao Yao, kalau kamu mulai sekarang tertawalah jika kamu ingin tertawa. Dan makanlah jika kamu ingin makan. Mulai sekarang kakak-kakakmu akan melindungimu. Jangan khawatir, tidak ada yang berani menindasmu lagi. Baiklah, terima kasih kakak. Apa aku dilaporkan? Karyaku dicurigai plagiat. Seseorang melaporkannya. Ini benar-benar keterlaluan. Jika aku tahu siapa yang berani melaporkan Xiao Yao, aku pasti akan mengulitinya hidup-hidup. Aku mungkin sudah tahu siapa itu. Nona Jiang, mau kemana? Jing Yao, aku tidak melaporkanmu. Mengapa kamu mencari masalah denganku? Jiang Mingzhu, aku bahkan belum menyebutkan laporannya. Dan kau sudah masuk perangkap sendiri. Kau benar-benar bodoh seperti biasa. Kamu yang bodoh, bukan? Orang tua kandungmu tidak menginginkanmu. Saudara kandungmu membencimu. Bahkan jika kamu tahu sekarang bahwa aku melaporkanmu, apa yang bisa kamu lakukan? Kalau kau tidak mengingatkanku, aku hampir lupa. Kakak sulung, pinjam kunci mobilmu sebentar. Apa yang akan kamu lakukan? Jangan bergerak. Sama sekali jangan bergerak.
Orang tuamu mencintaiku. Semua yang kamu miliki adalah milikku. Bahkan jika kamu mati sekarang, aku tetap yang paling mereka pedulikan. Jiang Mingxu, sudah kubilang padamu, aku akan mengambil kembali semua yang kau berutang padaku. Jin Yao, apa yang sedang kamu coba lakukan? Aku memberitahumu, jika sesuatu terjadi padaku, ibu dan ayah, dan kakak sulung kakak kedua kakak ketiga, pasti tidak akan melepaskanmu. Keluarga Jiang, aku akan membuatmu melihat dengan mata kepalamu sendiri, bagaimana putri dan adik kesayanganmu selangkah demi selangkah menuju jurang. Mulai sekarang, aku si Wan Rou tidak punya putri sepertimu. Keluar. Jiang Yao, kamu akan membunuh Mingxu. Jiang Yao, aku memperingatkanmu. Jika Mingxu sampai terjadi sesuatu, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Mingxu sudah seperti ini. Apalagi yang kamu inginkan? Keluar dari keluarga Jiang. Ayah. Keluar. Jadi kau juga bisa takut. Halo. Nona Jian, uang 20 juta yang kamu pinjam dariku. Kalau kamu tidak segera membayarnya, aku akan pergi ke keluarga Jian dan berbicara baik-baik dengan orang tua angkatmu tentang kebiasaanmu berjudi di luar. Tunggu, tolong jangan. Aku akan membayarnya kembali. Aku akan memberimu 1 malam terakhir. Jika kamu masih tidak bisa membayar utang 20 juta ini, maka aku akan menagihnya kepada orang tua angkatmu. Masalah berutang pada rentenir sama sekali tidak boleh diketahui oleh ibu dan ayah. Aku akan mencuri sekali lagi uang dari rumah. Selama utangnya lunas, aku akan selamanya menjadi putri baik ibu dan ayah di mata mereka. Nyonya, ada apa? Mingju ingin belajar desain perhiasan dariku. 2 hari terakhir ini, aku sengaja pergi ke berbagai universitas untuk melakukan inspeksi di lokasi. Kakiku hampir lelah karena berlari terus. Aku tidak menyangka, tapi aku benar-benar memilih beberapa sekolah bagus. Malam ini aku akan menyuruhnya kembali untuk memilih favoritnya. Anda sangat baik kepada Nona Mingju. Di mana Mingju? Nona Mingju baru saja kembali dan ada di atas. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Aku akan memeriksanya. Mingju. Hei Mingju. Xiao Yu bilang Mingju ada di atas. Dia belum turun. Di mana dia? Mingju. Kata sandinya memang masih sama seperti sebelumnya. Ini hari ulang tahunku. Mingju, apakah kamu di dalam? Ibu? Apakah ada yang ibu butuhkan dariku? Mingju, apa yang kamu pegang? Tidak ada. Ibu? Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Tunggu sebentar. Di mana barang di dalam kotak? Ibu, aku benar-benar tidak melihat kalung itu. Mingju, apa ini? Ibu aku. Kamu jelas mencuri kalung itu. Kenapa kamu berbohong? Aku hanya berpikir kalung ini sangat indah, dan aku ingin mengeluarkannya untuk pamer. Aku hanya sombong sesaat. Ibu, tolong maafkan aku kali ini saja. Kamu sangat kacau.
saat Jin The Yao film ada was di sini sebelumnya. translated and narrated by Kamu juga M mencuri Media. barang dari rumah. Bukan begitu, Ibu? Itu semua dicuri oleh Jiang Yao. Ini hanya kali ini saja. Ibu, aku akan memberitahu ayahmu tentang kejadian ini. Pergi jelaskan padanya sendiri. Ibu, jangan bilang ayahku. Aku akan diusir. Ibu kamu, berikan kalungnya padaku dulu. Tolong dengarkan penjelasanku dulu. Mama berikan saja padaku dulu. Mingju kembalikan padaku. Ibu. Hei ibu. Cepat darurat. Keluarga pasien, mohon tunggu di luar dulu. Menjalani operasi. Mingzhu. Apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana bisa ibu jatuh dari tangga? Aku juga tidak tahu. Kakak sulung. Aku sangat takut. Bicaralah dengan jelas, Jiang Shiheng. Jangan menginterogasi adikmu lagi. Hal yang paling mendesak sekarang adalah memeriksa kondisi ibumu untuk melihat keadaannya. Pasien menderita trauma kepala parah. Ada pendarahan intrakranial, menekan saraf. Meskipun dia sudah berhasil disadarkan, dia masih perlu diobservasi lebih lanjut. Jetty, apakah ibu masih bisa bangun? Maksudku adalah, kapan ibu akan bisa bangun? Itu masih belum pasti. Tapi, mengingat kondisi pasien saat ini, bahkan jika dia bangun, kemungkinan besar dia akan berada dalam kondisi vegetatif. Mari kita semua berpikir positif dulu setelah ibu bangun. Bukankah kita akan tahu apa yang terjadi saat itu? Benar. Bagaimanapun dokter hanya mengatakan, itu hanya kemungkinan besar. Ini berarti, ibu masih punya harapan untuk pulih. Ayah, aku terlalu khawatir pada ibu. Kakak sulung, kakak kedua, kakak ketiga. The film was Semuanya ada pekerjaan yang harus translated diurus. and narrated Mengapa by tidak? M Media. Aku saja yang tinggal di sini untuk menjaga ibu. Kamu juga sudah bekerja keras akhir-akhir ini. Ibu selalu sangat baik padaku. Ini adalah apa yang seorang anak perempuan harus lakukan. Temperamen Jiang Yao seharusnya sudah selesai sekarang kan? Sekarang ibumu sakit kritis. Suruh dia segera datang ke sini untuk menjenguk. Kakak sulung, Xiao Yao sebenarnya bekerja di Song Group. Menurut penyelidikan memang begitu adanya. Aku dengar bahwa Song Group membuat pengecualian untuk mempekerjakannya. Dia datang ke perusahaan untuk mencariku sebelumnya, tapi diusir oleh keamanan. Sekarang, bahkan jika dia tidak bergantung pada keluarga Jiang, dia tidak perlu tunduk pada siapapun. Semuanya, izinkan saya memperkenalkan kepada kalian rekan baru departemen kita, Jiang Yao. Peraih nilai tertinggi ujian masuk perguruan tinggi nasional. Ternyata bekerja di perusahaan kita. Kudengar belum lama ini, dia baru saja mengadakan pameran desain pribadi dan juga mendapatkan simpati dari tokoh terkemuka, Esther. Aku tidak pernah menyangka, aku benar-benar akan mendapat kehormatan menjadi rekan kerjanya. Semuanya lihat, pewaris Song Group kita, Presiden Song, benar-benar secara pribadi mengantar Jiang Yao untuk melapor tugas. Xiao Yao adalah adik perempuanku. Semuanya tolong jaga dia baik-baik di masa depan. Senyum Presiden Song terlalu memanjakan. Peraih nilai tertinggi ujian masuk perguruan tinggi nasional. Mengadakan pameran pribadi pada usia 18 tahun. Diundang secara pribadi oleh tokoh terkemuka di dunia desain, Aston, untuk bergabung dengan timnya. Dan juga memiliki kakak laki-laki yang lembut dan tampan seperti Presiden Song. Hidup seperti itu benar-benar patut dicemburui. Nora, tempat ini tidak terlalu jauh atau terlalu dekat dari kantor direktur dan kantor presiden. Pas sekali, sudah disiapkan untukmu sejak lama. Terima kasih Supervisor. Kakak, aku akan bekerja kalau begitu. Kau juga harus sibuk. Baiklah, mari kita makan siang bersama. Halo, kami mencari Jiang Yao. Apakah Anda punya janji? Kami adalah saudara-saudaranya. Ada kecelakaan di rumah. Kami ingin membawanya pulang. Anda adalah kakak-kakak Nona Jin Yao. Benar. Saya dari Jiang Group, Jiang Shiheng. Dia adalah kakak kandungnya. Presiden Song kami The secara film was khusus menginstruksikan translated kami, and personel tidak narrated berwenang by dilarang M masuk, Media. terutama orang-orang dari grup Jiing. Silakan pergi.
anak sulung. Xiao Yao keluar. Tuan muda Jiang yang angkuh. Tak disangka ada hari kau akan serendah ini. Xiao Yao, ibu mengalami kecelakaan. Dia jatuh dari tangga. Kembalilah bersama kami untuk melihat ibu. Benarkah? Berlutut dan memohon padaku. Xiao Yao, bagaimanapun dia melahirkan kita dan membesarkan kita, kakak memohon padamu. Tolong kembalilah bersama kami untuk melihat ibu. Dia memang melahirkanku. Aku sudah membalas kebaikan itu. Tapi jika kau bilang dia membesarkanku, bukankah itu konyol? Xiao Yao, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Bagaimana harus kukatakan? Kau beritahu aku. Bagaimana harus kukatakan? Aku akan memberitahumu. Jangan berani-berani kau mencoba menggunakan kasih sayang keluarga yang kau bicarakan ini untuk memanipulasiku. Melahirkan tapi tidak membesarkan. Hutang itu bisa dibayar. Membesarkan setelah lahir. Kebaikan itu sulit dibalas bahkan dalam 100 tahun. Siapa yang baik padaku? Aku tahu betul di hatiku. Sekarang, keluargaku hanya terdiri dari orang tua angkatku dan kakak laki-lakiku. Xiao Yao, kami minta maaf atas apa yang kami lakukan padamu. Kakak meminta maaf padamu. Kakak memohon padamu. Tolong kembalilah bersama kami untuk melihat ibu. Ya Xiao Yao, kakak kedua juga meminta maaf kepadamu. Dulu, kita memang melakukan beberapa kesalahan. Tapi sekarang ibu sakit parah. Kakak kedua memohon padamu. Tolong kembali dan temui ibu. Kamu tidak ingin membuatnya sedih. Carl. Apa kau punya hati? Aku akan memberitahumu untuk terakhir kalinya. Jangan pernah menyebutnya. Bahkan jika itu kau dan kau. Bahkan jika seluruh keluargamu akan mati. Aku tidak akan melirikmu lagi. Zi. Jika aku berlutut tadi, apakah hasilnya akan berbeda? Seharusnya aku berlutut juga. Ibu, aku tidak ingin ibu jati seperti ini. Tapi, aku benar-benar takut. Ayah akan mengetahui rahasiaku. Tidak mudah bagiku untuk beralih dari seorang yatim piatu menjadi nona sulung keluarga Jiing. Aku baru saja memiliki sedikit lebih dari 10 tahun kehidupan yang baik. Aku tidak ingin itu hancur begitu saja. Ibu selalu sangat menyayangiku. Ibu pasti mengerti aku, kan? Ibu, berbaringlah di sana dengan tenang. Putriku, aku akan menjagamu seumur hidup. Pasien sudah sadar. Pasien telah sadar. Pasien telah sadar. Dokter, bagaimana keadaan ibu saya? Nyonya Jiang diberkahi keberuntungan besar dan umur panjang. Dia sudah sadar kembali. Dan seharusnya bisa pulih dengan baik. Terima kasih dokter. Ibu, apakah ibu merasa tidak nyaman dimanapun? Ibu ingin bertemu Xiao Yao. Ibu kamu mengalami cobaan sebesar itu. Jiang Yao, di mana dia sekarang? Xiao Yao menyimpan kebencian mendalam terhadap keluarga Jiang. Dia menolak untuk kembali. Aku tahu itu. Tidak di sisinya. Anak yang kita besarkan memang tidak bisa diatur. Ayah, tolong jangan marah lagi. Kakak perempuan, mungkin ada sesuatu penting yang menahannya. Kalau tidak, ibu mengandungnya selama 10 bulan dan melahirkannya. Sekarang ibu sakit parah, namun dia tidak datang. Bukankah itu berarti tidak tahu berterima kasih? Masalah apa? Yang lebih penting dari nyawa ibu kamu. Kurasa, dia hanyalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Dulu, seharusnya aku tidak setuju dengan ibu kamu untuk membawanya kembali ke keluarga Jiang. Bukan begitu. Xiao Yao tidak salah. Aku yang salah.
Ini aku yang tidak memenuhi tanggung jawab seorang ibu. Ayah ibu, karena putri kandungmu sudah kembali, maka aku akan pindah dari kamar ini. Pindah, bagaimanapun juga, aku selalu menduduki barang-barang kakak perempuan. Menduduki apa? Itu karena kamu sering sakit sejak kecil. Kamar itu menghadap matahari. Dengan banyak sinar matahari, sangat cocok untukmu. Lihat, kamu batuk lagi kan? Ayo ibu akan mengantarmu kembali ke kamarmu. Ibu, lalu aku akan tinggal di mana? Kamu bisa tinggal kamar pertama kanan lantai 2, ruang bawah tanah sementara. Meskipun itu kamar gudang, aku akan memindahkanmu kalau ada kamar kosong. Aku akan memindahkanmu. Baiklah. Aku akan memberinya satu kesempatan terakhir. Jika dia masih tidak kembali, dia tidak akan pernah berpikir untuk masuk ke keluarga Jiang lagi. Kakak sulung, atur pertemuan dengan orang tua angkat Jiang Yao. Apakah ini akan berhasil? Sekarang, tidak ada cara lain. Paling buruk, kita bisa memberi mereka lebih banyak uang kalau begitu. Kami hanya ingin Xiao Yao pergi ke rumah sakit untuk menemui ibu. Mereka seharusnya tidak keberatan. 3 tuan muda. Orang-orang yang kamu undang sudah tiba. Halo Paman dan Bibi. Kami adalah saudara kandung Xiao Yao. The film was translated and narrated Aku by tahu. M Media. Itu kamu yang tidak memberi Xiao Yao kamar untuk ditinggali, tidak membiarkan Xiao Yao makan, dan bahkan menuduhnya mencuri. Membuatnya meminta maaf kepada putri angkat keluargamu. Paman, mari makan dulu. Kita bisa membicarakannya nanti, tidak perlu makan. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Baiklah. Begini, saya harap Paman dan Bibi bisa membujuk Xiao Yao. Ibu saya sakit parah sekarang. Dia sangat merindukan Xiao Yao. Saya harap kalian berdua bisa membujuknya untuk pulang. Maaf kami tidak bisa memenuhi. Tuan Som, Jiang Yao juga saudara perempuan kami. Dengan hak apa kamu tidak membiarkannya kembali ke keluarga Jiang? Karena mereka adalah orang tuaku. Mereka adalah satu-satunya keluargaku Jiang Yao. Ibu dan ayah. Ayo pulang. Kakak masih menunggu kita. Baik, Xiao Yao. Aku akan memberitahumu. Dengan hak apa? Karena Xiao Yao adalah seseorang yang kami sayangi. Putri kami yang paling kami cintai. Jika kamu ingin terus menindasnya, aku Songkun tidak akan mengizinkannya. Ayo pulang. Kakak sulung, nama Songkun. Mengapa terdengar begitu akrab? Sepertinya orang terkaya di Jiangshou bermarga Song. Mungkinkah orang tua angkat Xiao Yao adalah orang terkaya di Jiangshou? Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan ini. Ibu masih menunggu Xiao Yao. Xiao Yao bahkan tidak akan mengakui kita sekarang. Bisakah kita benar-benar memintanya untuk kembali? Xiao Yao, kamu tidak kembali bersama kami. Ibu dan ayah, aku dan keluarga Jiang masih punya urusan yang harus diselesaikan. Aku ingin kembali ke sana sekali, tapi Lakukan apapun yang ingin kamu lakukan. Jika kamu mengalami ketidakadilan apapun, katakan saja pada ibu dan ayah. Ayah akan membelamu. terima kasih ibu dan ayah. Hati-hati. Xiao Yao, kamu tidak pergi. Bukankah kau selalu ingin aku mengunjungi rumah sakit? Aku akan pergi denganmu. Bagus sekali. Aku harap kalian semua masih bisa tersenyum nanti. Ayo pergi. Ibu, Xiao Yao ada di sini. Aku tahu itu. Kamu tidak tega berpisah dengan keuntungan keluarga Jiang. Jadi kamu kembalikan. Jangan terlalu percaya diri. Aku datang hari ini untuk memberitahumu beberapa kebenaran. 13 tahun yang lalu, Jiang Ping secara pribadi mengirimku ke panti asuhan. Sebulan kemudian, dia membawa kembali putri angkatnya Jiang Mingxiu.
Selama 13 tahun ini, Jiang Ping sering mengunjungi pemakaman untuk memberi hormat kepada seorang wanita bernama Chen Fang. Nona Si, aku sudah banyak bicara. Kau seharusnya sudah mengerti sesuatu kan? Kakak, ibu masih sakit parah. Jika kamu terus bersikap tidak masuk akal, maka tolong pergi. Kau putri yang lahir dari seorang selir. Kapan kau akan belajar diam? Kamu. Xiao Yao, apa maksudmu barusan? Mingzhu, lahir dari seorang selir. Ya, dan lagi pula, dia adalah putri yang Jiang Ping miliki dengan seorang selir. Tuan Jiang, aku harus memujimu. Trikmu mengganti musang dengan pangeran. Benar-benar brilian. Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Kurasa kamu sudah gila. Bahkan kebohongan seperti itu bisa kamu buat-buat. Kalau begitu aku akan memberimu bukti. Ayah, Jiang Yao benar-benar ditinggalkan olehmu. Kamu benar-benar menipu ibu. Dan dengan wanita lain. Kamu punya Jiang Mingzhu di luar. Kamu. Bajingan. Benar sekali. Tanpa celah. Si Wanro, kamu membesarkan anak simpanan selama bertahun-tahun. Dan bahkan mengusir putri kandungmu sendiri dari rumah. Bagaimana rasanya? Kenapa? Kenapa? Mengapa? Kamu berani bertanya padaku? Dulu, aku dengan jelas berjanji padamu. Aku tidak akan menghubungi Chen Fang lagi. Kamu juga berjanji untuk melepaskan Chen Fang. Dan apa yang terjadi? Aku menunggu sebuah akta kematian. Dan seorang anak berusia 4 tahun. Tidakkah kamu akan memberitahuku? Mengapa ini benar-benar terjadi? Aku menginginkan putrimu untuk menebus kesalahannya. Hebat. Benar-benar hebat. Jiang Mingzhu. Sekarang pikirkan kembali. Kau merencanakan dengan cermat dan menghitung selama lebih dari 1 dekade. Bukankah itu lucu? Seperti badut yang melompat. Dan ketiga tuan muda keluarga Jiang. Ayah hebat ini. Di hati kalian, dia sebenarnya hanya seorang bajingan yang memelihara selir dan kekasih. Meninggalkan putrinya sendiri, putri kandungnya. Dengan keyakinanmu yang hancur. Bagaimana perasaanmu di dalam? Dan kalian semua. Ini jelas urusan orang tuamu. Apa hubungannya denganku? Mengapa kebencianmu harus ditanggung olehku? Apa salahku? Tapi tidak masalah. Hari ini, biarkan sandiwara ini akhirnya berakhir. Xiao Yao, apa yang kamu lakukan? Masuklah. Pengacara senior di grup Song. Ini adalah dokumen pemutusan hubungan yang disusun oleh Departemen Hukum Song Group. Mulai hari ini dan seterusnya, Nona Jiang Yao memutuskan semua hubungan dengan keluarga Jiang. Dia sudah menandatangani namanya di sana. Tolong kepala keluarga Jiang, tanda tangani juga namamu. Tidak. Xiao Yao, keluarga Jiang memang telah menyebabkanmu banyak penderitaan. Tapi bagaimanapun juga, kita adalah keluarga dan darah lebih kental daripada air. Kau ingin memutuskan hubungan? Tidak mungkin. Lakukan. Xiao Yao. Jangan pergi. Tengoklah ibu sekali lagi. Kau menandatanganinya sendiri. Atau haruskah kami mengajarimu cara menandatangani? Song Group adalah yang terkaya di Jiangshou. Keluarga Jiang tidak mampu menyinggung mereka. Aku akan menandatangani. Mulai hari ini dan seterusnya, Nona Jiang Yao tidak memiliki hubungan lebih lanjut dengan keluarga Jiang. Tuan Jiang hati-hati. Putri durhaka. Ayah, apa hubungannya semua ini dengan Xiao Yao? Mengapa semua ini harus ditanggung oleh Xiao Yao? Apa kesalahannya? Kesalahannya hanyalah menjadi putri Si Wanro. Karena kau sangat membencinya saat itu. Mengapa kau membawanya kembali pada Mingzhu? Aku telah menginvestasikan begitu banyak energi, waktu dan uang.
Aku hanya ingin dia menjadi seseorang yang bisa membawa manfaat bagi keluarga Jiang, bukan seorang wanita muda yang sederhana, baik hati dan manja. Jiang Yao adalah batu asah yang secara pribadi aku pilih untuk Mingshu. Tapi dia putrimu. Siapapun yang berguna bagiku adalah putriku, Putri Jiangping. Karena aku memilih Mingshu, maka Mingshu adalah putriku, Putri Jiangping. Satu-satunya putri, satu-satunya wanita muda keluarga Jiang. Pembalasan. Halo, Ketua Gawat. Song Group telah mengumumkan secara publik, mereka tidak akan pernah bekerja sama dengan kita lagi. Sekarang, lebih dari 90% mitra perusahaan kita ingin mengakhiri kontrak mereka. Apple, Song Group adalah yang terkaya. Mengapa mereka menargetkan kita? Aku tahu kenapa. Tempat magang Xiao Yao adalah Song Group. Pengacara tadi juga dari Song Group. Dan pameran sebelumnya, menurut penyelidikanku, sangat terkait dengan Song Group. Song Group menargetkan keluarga Jiang kita karena Jiang Yao. Keluarga Song adalah yang terkaya. Ini tidak mungkin ada hubungannya dengan Jiang Yao. Jika memang ada, itu karena dia menggunakan koneksi itu di depan keluarga Song untuk menjelek-jelekan keluarga Jiang kita, menyebabkan keluarga Song salah paham terhadap kita. Namun, itu tidak masalah. 3 hari kemudian, ada kompetisi desain perhiasan. Saat itu, bangsawan tingkat atas dari semua lapisan masyarakat akan hadir. Mingshu, aku ingin kau mendapatkan investasi mereka di kompetisi ini untuk mengangkat keluarga Jian ke tingkat yang lebih tinggi. Ayah, tapi keterampilan desainku belum cukup baik. Tidak masalah. Ayah sudah menyiapkan. Ini semua adalah karya Jiang Yao dan si Wan Ru dari tahun-tahun ini. Lihatlah baik-baik. Ayah, kamu pasti akan menyesali ini. Kompetisi ini. Aku akan membuatmu menginjak-injak Jiang Yao. Ayah, maksud ayah aku menggantikan Jin Yao. Aku secara pribadi melatihmu. Ayah percaya kau yang terbaik. The film was translated and narrated by M. Media. Masuklah. Kakak siapa ini? Sangat tampan. Dia benar-benar menawan saat bekerja. Masih bicara omong kosong. Aku tidak bicara omong kosong. Kau tidak tahu? Akhir-akhir ini, semua kolegaku di perusahaan sangat iri padaku. Mereka bilang aku punya kakak presiden. Sangat tampan. Yang dalam kondisi prima. Dan memanjakanku habis-habisan. Tapi manajemen senior perusahaan juga iri padaku. Mereka bilang aku punya adik perempuan yang cantik, bertubuh bagus dan cakap. Baiklah. Hentikan sanjungan komersial itu. Katakan padaku, apa yang kau inginkan dari adik kesayanganmu? 3 hari dari sekarang, acara peluncuran perhiasan akan diadakan. Saat itu, tidak hanya orang-orang dari Jiangsu yang akan hadir, tapi bahkan keluarga terkemuka dari Dijin akan hadir. Kamu bisa melihat signifikasinya. Maksudmu? Kau ingin aku mewakili Song Group? Apakah kamu takut? Aku berjanji tidak akan mempermalukan perusahaan. Kalau begitu semoga berhasil untukmu. Kompetisi desain perhiasan. Jin Yao, aku benar-benar tidak menyangka. Grup Song benar-benar mengirimmu. Selera mereka benar-benar sangat buruk. Aku juga tidak menyangka bahwa Jiangping akan mengirimmu. Sepertinya dia benar-benar tidak punya orang lain untuk digunakan. Mari kita tunggu dan lihat. Setelah hari ini, aku pasti akan membuat semua orang melihat jarak di antara kita. Aku akan benar-benar menginjak-injakmu. Jiang Yao setelah hari ini, Mingshu akan menjadi kesayangan dunia desain. Dan kau akan ditinggalkan oleh Song Group. Tunggu dan lihat saja.
Putri Bai, seberapa yakin kau tentang kompetisi ini? Aku sudah menukar draft desainnya. Dia pasti akan kalah hari ini. Selamat datang semuanya di kompetisi desain perhiasan. Sekarang mari kita sambut kontestan pertama ke atas panggung. Sekarang hanya tersisa 2 kontestan. Siapa yang akan membawa pulang hadiah utama hari ini? Mari kita tunggu dan lihat. Sekarang mari kita sambut kontestan berikutnya. Nona Jiang Mingzu ke atas panggung. Nama karya desainku adalah Hati Samudra. Konsep desainku adalah sebagai berikut. Ini semua adalah konsepku. Terima kasih semuanya. Karya ini bagus. Sepertinya juara malam ini adalah Nona Jing. Sekarang mari kita sambut kontestan terakhir. Nona Jiang Yao ke atas panggung. Jing Yao, kamu pasti akan kalah. Apa kau tahu pidatomu? Terlihat seperti apa di mataku? Setumpuk kotoran. Bapak-bapak dan ibu-ibu, selain penampilan desain perhiasan, kualitas adalah hal yang paling penting. Benar sekali. Baru saja Nona Jiang Mingzu berkata, perhiasan Jiang Group, semuanya berasal dari biji mentah dari tambang Amerika Utara. Kualitas biji mentah dari tambang Amerika Utara dalam industri dapat dianggap kelas menengah ke atas. Apakah ada masalah dengan itu? Tidak ada yang salah dengan biji mentahnya sendiri. Tapi saya punya beberapa data di sini. Semuanya tolong lihat. Data ini menunjukkan bahwa volume ekspor tambang Amerika Utara pada bulan Maret dalam beberapa tahun terakhir telah menurun secara signifikan. Faktanya selama beberapa bulan, mereka bahkan tidak mencapai sebelumnya setengah dari produksi. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa mereka sendiri telah menghadapi masalah. Mengenai masalah ini, grup GM kami sudah mempertimbangkannya dan sudah mengirimkan personel untuk melakukan inspeksi di lokasi tambang Amerika Utara. Di sini, aku bisa meyakinkan semua orang bahwa kecuali ada bencana besar, seperti banjir atau tanah longsor, kalau tidak tambang tidak akan ada masalah. Bagus sekali. Tapi apakah kamu tahu bahwa banjir akan segera datang? Tambang paling takut banjir dan bencana alam seperti tanah longsor. Begitu banjir terjadi, siapa yang berani menambang biji mentah? Benar, jika pasokan biji mentah tidak bisa mengimbangi, maka perhiasan tidak bisa dibuat. Maka uang yang kita investasikan akan sia-sia, bukan? Jing Yao berhenti mencoba mempengaruhi ulang di sini. Cuaca sangat panas sekarang. Bagaimana mungkin ada banjir? Kamu tidak berpikir kamu bisa memprediksi masa depan? Dan bahwa mengatakan ada banjir akan membuatnya terjadikan. Bagaimana jika saya benar-benar bisa? Tambang Amerika Utara terkena banjir gunung besar. Lubang tambang runtuh, mengakibatkan banyak korban jiwa. Mitra terkait menghadapi kebangkrutan satu persatu. Ayah saya menemukan bahwa Amerika Utara akan mengalami banjir. Masih belum terlambat untuk membatalkan kerjasama sekarang. Tolong lihat, kakak semua pedagang itu lisik. Uang para mitra sudah ada di kantong kita. Bahkan jika banjir terjadi, kita tidak akan menjadi pihak yang menderita kerugian. Ayah, apakah aku benar? Putriku sayang sangat pintar. Kau belajar begitu cepat. Kalau kamu desain perhiasan industri kelas atas seperti itu, apakah itu sesuatu yang bahkan bisa kamu geluti? Berhenti menjadi pengkhawatir di sini. Kakak. Bukti. Ayah, aku dengar cuaca di Amerika Utara buruk belakangan ini. Akankah itu mempengaruhi grup Jing kita? Dunia bisnis itu seperti medan perang. Karena mereka memilih untuk berinvestasi pada kami. Jika ada yang salah, mereka harus menanggung tanggung jawabnya sendiri. Jiang Yao, dari mana kamu mendapatkan video ini? Jika kamu tidak ingin orang lain tahu, seharusnya kamu tidak melakukannya sejak awal. Semuanya melihat grup Jiang seperti ini. Apakah kalian masih ingin terus berinvestasi pada mereka? Jeti Grup Jing sudah tahu bahwa tambang Amerika Utara punya masalah. Mereka masih berani keluar mencari investasi. Niat mereka benar-benar jahat. Perusahaan berhati hitam seperti itu, kami tidak akan berani bekerja sama dengan mereka. Tepat sekali. Bagaimana mungkin ini terjadi? Jiang Ping, putri berhargamu yang kamu pilih ini tidak begitu hebat kan? Ayah. Ayah.
Ibu, sepertinya kita semua meremehkan Xiao Yao. Dia punya bakat desain dan kemampuan memimpin. Terlebih lagi, dia berani dan banyak akal. 2 tahun lagi, potensinya akan tak terbatas. Xiao Yao. Hai Xiao Yao. Ayah, Ibu, kita tidak bersama lagi. Ibu tahu dia salah sekarang. Pulanglah bersama kakakmu. Songgroup bukan tempat untuk jangka panjang. Ibu punya beberapa perusahaan perhiasan di tangannya. Aku akan menyerahkan semuanya padamu untuk dikelola nanti. Saya lihat kamu hanya mengingat saya. Karena kamu tidak punya orang lain untuk mengurus semuanya kan? Jiang Xiheng, kamu mengikuti Si Wanro dan meninggalkan keluarga Jiang. Apa yang tersisa padamu? Xiao Yao, ini hanya sementara. Setelah beberapa waktu, aku pasti akan mengambil beberapa perusahaan perhiasan dan berhasil mendaftarkannya. Hanya saja, aku butuh bantuanmu. Tolong minta Songgroup untuk membantu kita mengatasi kesulitan ini. Mengapa saya harus membantumu? Jika perusahaanmu bangkrut, mulai sekarang, tidak ada di antara kalian yang akan membentak saya lagi. Bukankah itu lebih baik bagi saya? Bagaimana kalau begini? Saya akan meminta grup Song membantumu mengatasi kesulitan. Kamu bantu saya menjatuhkan keluarga Jiang, lalu berikan kepada saya. Bagaimana menurutmu? Kamu ingin Jiang Group? Benar. Apakah itu tidak diizinkan? Jiang Xiheng, kamu bekerja di grup Jiang selama 10 tahun penuh. Posisi presidenmu tiba-tiba diambil kembali. Kamu pasti merasa tidak enak kan? Dan bajingan Jiang Ping itu, dia menyakiti ibumu sepanjang hidupnya. Tidakkah kamu ingin dia merasakan kepahitan penyesalan? Setelah saya mendapatkan bisnis keluarga Jiang, saya akan membiarkanmu terus menjadi presiden. Dan Si Wanro, hidupnya tidak akan sesulit itu lagi. Karena itu masalahnya. Kalau begitu ayo pergi. Baiklah. Aku berjanji padamu. Itu benar-benar lucu. Jadi, kasih sayang keluarga di antara kalian anggota keluarga Jiang tidak lebih dari ini. Xiao Yao, kesehatan ibu tidak optimis saat ini. Dan keluarga Jiang. Dengan insiden ini terjadi, sebagai kakak sulung, aku harus menopang keluarga ini. Bahkan jika kakakmu memohon padamu. Jiang Xiheng, singkirkan itu. Perbuatan menjijikkanmu itu. Kartu emosional tidak akan berhasil. Mereka cuma pakai kartu keluarga untuk memeras saya secara emosional. Sepertinya kata-kata saya sebelumnya tidak cukup jelas. Aku tidak pernah mengenal anggota keluarga Jiang. Xiao Yao, apa sebenarnya yang bisa kamu lakukan untuk memaafkan kami? Kecuali kalian semua mati. Ayah, Ibu, kalian berdua tidak tahu bahwa di peluncuran perhiasan itu, Xiao Yao membunuh orang. Tidak meninggalkan siapapun hidup-hidup. Hebat sekali. Xiao Yao kita benar-benar luar biasa. Ibu benar-benar tidak menyangka kamu punya bakat desain dan kemampuan memimpin juga. Mungkin di masa depan, kakakmu bahkan harus mengandalkanmu. Ibu, jangan bicara omong kosong. Di masa depan, saya masih akan mengandalkanmu, Ibu. Saya anak Ibu. Baiklah. Kamu hanya ingin menjadi gadis Ibu seumur hidupmu. Ibu senang membiarkanmu. Baiklah. Mari, makan. Ngomong-ngomong Ibu dan Ayah, baru-baru ini di pasar, beberapa jenis baru industri telah muncul. Misalnya, drama pendek, siaran langsung, e-commerce, dan sebagainya. Kalian harus benar-benar berinvestasi besar-besaran. Tinggal tunggu saja promosi di masa depan. Ayo, lihatlah. Pinduoduo, Durian. Ini semua adalah perusahaan baru. Xiao Yao, kamu bahkan mengerti hal-hal ini. Saya tidak bisa memberitahumu secara langsung bahwa saya bereinkarnasikan. Saya benar-benar tidak bisa.
menjelaskannya dengan jelas sekarang. Bagaimanapun industri-industri ini akan menjadi industri terkemuka di semua sektor di masa depan. Kalian harus benar-benar berinvestasi besar-besaran. Keuntungan di masa depan akan berlipat ganda. Ibumu baru saja memberitahuku, kamu akan melampaui kakakmu. Aku menganggap itu sebagai lelukon. Sekarang sepertinya, keluarga Song kita akan memiliki bakat yang hebat. Ngomong-ngomong Xiao Yao, sekarang setelah kamu diterima di Universitas Qingbei, jurusan desain, dan sekolah akan segera dimulai, aku ingin mengadakan perjamuan untukmu sebelum sekolah dimulai. Aku ingin mengumumkan di depan semua orang bahwa kamu adalah putriku Putri Songkun. Bagaimana menurutmu? Saya akan mendengarkan ayah. Bagus. Waktunya akan ditetapkan 3 hari dari sekarang. Aku ingin mengumumkan di depan semua orang bahwa kamu adalah putri kesayanganku. Ayah. Dokter bilang ayah terlalu marah kemarin. Ayah sama sekali tidak boleh marah lagi. Bukan apa-apa. Bagaimana kerja sama perusahaan berjalan? Kemarin, setelah Jing Yao membuat keributan seperti itu, hampir semua mitra membatalkan kerjasama mereka. Tapi ayah, Grup Song, memberiku undangan, mengundangku untuk menghadiri perjamuan kembalinya putri keluarga Song. Selama aku menggunakan sedikit trik di perjamuan itu, dan membuat Jing Yao merusak perjamuan itu, keluarga Song pasti akan mengusirnya. Lupakan saja, Mingshu. Jangan bertengkar lagi. Ayah, apa maksud ayah dengan itu? Apakah ayah juga berpikir aku tidak sebaik Jing Yao? Tidak sama sekali. Mingshu. Ayah. Takut kamu terluka. Aku akan membuktikannya kepada ayah. Pilihan ayah tidak salah. Aku pasti akan melampaui Jin Yao. Jangan. Perjamuan penyambutan untuk pewaris keluarga Song. Selamat datang para tokoh terkemuka Jiangshou untuk menghadiri perjamuan penyambutan yang khusus diselenggarakan oleh keluarga Songkun untuk putri kecilku. Jin Yao ternyata tidak menghadiri perjamuan grup Song. Sepertinya aku tidak perlu melakukan apa-apa. Dia sudah ditinggalkan oleh grup Song, sudah benci. Selanjutnya silakan sambut putri kecilku ke atas panggung. Apa? Orang tua angkat Jin Yao ternyata adalah orang terkaya. Orang tua angkatnya ternyata orang terkaya. Apel. Orang tua angkat Xiao Yao ternyata orang terkaya. Xiao Yao, mari bersulang untuk kedua paman ini. Ayah, ibu, saya mau ke kamar kecil. Baik, cepat kembali. Kita akan pulang bersama sebentar lagi. Jin Yao, aku tidak akan pernah kalah darimu. Pergi ke neraka. Belum menemukan Xiao Yao. Ayah, sesuatu mungkin terjadi pada Xiao Yao. Jin Yao, Xiao Yao. hai Xiao Yao, kali ini aku menang. Xiao Yao, cepat. Semuanya. Berangkatlah untuk mencari keberadaan nona muda. Seseorang cari keberadaan Jiang Yao dengan sekuat tenaga. Ya, Jiang Mingshu jaring keadilan itu luas
dan tidak membiarkan apapun luput. Pembunuhan melanggar hukum. Aku tidak peduli. Benar. Apakah kamu tahu si Wan Rou? Bagaimana dia menjadi lumpuh? Itu aku. Aku sendiri. Mendorongnya jatuh dari tangga. Benarkah? Putri yang dia sayangi selama lebih dari 10 tahun, hampir membunuhnya. Dia pasti sangat kesakitan kan? Tapi kakakku sayang. Jika aku tidak mengganggumu, bagaimana mungkin kamu bisa mencapai apa yang kamu miliki hari ini? Benar kan? Xiao Yao. Xiao Yao. Presiden Song kami sudah menemukan mereka, Tuan Muda kami sudah menemukan mereka. Aku akan segera ke sana. Kamu? Bagaimana bisa kamu? Kau benar. Tanpa keluarga Jiang, tidak akan ada aku hari ini. Bagaimana kamu melepaskan tali itu? Karena aku sudah lama mengantisipasi bahwa kalian akan bergerak melawanku. Jadi, aku hanya bermain-main dengan kalian dalam sandiwara ini. Tidak, ini tidak mungkin. Aku memang harus berterima kasih kepada kalian semua. Semua orang di keluarga Jiang. Terima kasih Jiang Ping. Tanpa keegoisannya, aku tidak akan mengerti. Apa artinya jika seorang pria tidak mementingkan dirinya sendiri? Langit dan bumi akan menghancurkannya. Aku ingin berterima kasih kepada si Wan Rou. Keegoisannya mengajariku bahwa seseorang harus menanggung segalanya. Terima kasih Jiang Sheng. Ketidakpeduliannya mengajariku untuk menjadi kejam. Terima kasih Jiang Xili sebagai seorang dokter. Dia tampak mulia dan jujur di mata orang luar. Namun dia secara pribadi mengirim adiknya sendiri ke gerbang neraka. Dia mengajariku apa artinya bermuka dua. Apa artinya memiliki reputasi yang tidak pantas. Dan Jiang Xi, kakak ketigaku yang paling top, seorang idola di hati para penggemarnya. Namun di balik layar, dia menjebak dan memfitnahku berkali-kali, menimpakan tuduhan tak berdasar. Semuanya padaku. Dia menunjukkan padaku apa artinya membantu tiran dalam perbuatan jahatnya. Dan kau Jiang Mingxiu, kau seorang putri tidak sah, merebut tempat orang lain, bertindak sebagai kaki tangan kejahatan. Kau mengajariku apa itu rasa malu. Apa artinya membasmi sampai ke akar-akarnya. Jangan mendekat. Apa kau melihat kalung ini? Ini berisi kamera mini. Semua yang baru saja terjadi di sini sudah disiarkan langsung. Semua yang telah dilakukan keluarga Jiangmu harus berakhir. Wanita. Wanita celaka. Aku akan menyeretmu bersamaku. Berhenti, berhenti. Bawa dia ke kantor polisi. Kakak sulung kakak kedua. Kakak ketiga selamatkan aku. Kakak, kenapa kau di sini? Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yao, aku minta maaf. Aku tidak tahu. Dia akan benar-benar memperlakukanmu seperti ini. Simpan kata-kata penyesalanmu untuk kehidupan selanjutnya. Kakak, ayo pergi. Festival pertengahan musim gugur sudah dekat. Surat ini dan kamera ini adalah apa yang kutemukan di kamar Xiao Yao. Mereka merekam pikiran terdalamnya dari semua tahun ini. Simpanlah ini sebagai hadiah dariku. Hari ini orang tua angkatku memberitahuku bahwa orang tua kandungku datang mencariku. Dan mereka ingin membawaku pulang. Meskipun aku sangat enggan meninggalkan orang tua angkat dan kakakku, aku masih sangat bersemangat. Sampai tidak bisa tidur semalaman. Aku tahu aku tidak akan ditinggalkan. Selama bertahun-tahun, aku tidak pernah melupakan pemandangan keluarga kami saat aku kecil. Aku masih ingat sampai hari ini, ketiga kakak laki-lakiku. Kakak sulung tidak banyak bicara, tapi dia selalu mengabulkan permintaanku. Akan dengan serius mengajariku membaca dan menulis. Mengajariku membaca puisi kuno. Kakak sulung mengajariku cara menulis namaku. Dia berkata bahwa dalam hidup, seseorang harus lurus dan tegak seperti menulis karakter. Tidak memihak dan tidak bias. Dan ada kakak kedua. Kakak kedua adalah kakak paling lembut di dunia. Bahkan jika aku mengotori pakaiannya, dia tidak akan pernah menyalahkanku. Dia mengajariku untuk memperlakukan orang dengan lembut dan untuk menjadi pengertian. Dan ada kakak ketiga.
Kakak ketiga sering diam-diam membawaku membeli makanan lezat. Dia juga membawaku ke taman hiburan untuk bermain. Dia juga berkata, aku akan menjadi adiknya seumur hidup. Selama dia ada, dia tidak akan membiarkan siapapun menggangguku. Dengan 3 kakak yang menyayangiku dan mencintaiku, aku merasa aku adalah adik paling bahagia di dunia ini. Aku juga memiliki ibu dan ayah paling penyayang di dunia. Setiap kali mereka bepergian, mereka akan membelikanku banyak hadiah. Gaun-gaun indah. Saking banyaknya aku tidak pernah bisa memakainya semua. Kakak sulung, kakak kedua, kakak ketiga, ibu dan ayah. Aku tidak ingin gaun indah. Aku juga tidak ingin makanan lezat. Mulai sekarang aku juga tidak akan membuat kalian marah. Bisakah kita kembali ke masa kecil kita? Ayah, video dari Xiao Yao untuk kita ini sudah kuputar di TV. Ibu dan ayah, aku tidak tahu. Apakah kalian akan melihat video ini? Ini adalah festival pertengahan musim gugur ketiga yang akan kuhabiskan bersamamu. Hanya saja mungkin, kali ini aku harus menghabiskannya sendirian lagi. Ibu dan ayah, apakah kalian mendengarku? Aku benar-benar merindukan masa kecilku. Aku ingat dulu. Ayah, Aku sering duduk di bahu ayah ayah, dan bisa melihat sangat-sangat jauh. Selama ayah ada, aku tidak takut melakukan apapun. Karena ayah pernah berkata bahwa aku adalah seluruh dunianya. Ayah dalam ingatanku selalu memberiku hal-hal terbaik di dunia. Ayah adalah presiden sebuah perusahaan. Di perusahaan dia tegas dan bertekad menjaga jarak dengan orang asing. Tapi ketika aku sakit, dia bisa tetap di sisiku, merawatku dengan teliti. Dan ibu, aku ingat setiap kali aku marah, ibu akan membuatkanku semangkuk daging babi rebus yang harum. Aku sudah membuatnya berkali-kali, tapi rasanya tidak pernah sama seperti yang kuingat. Ibu, aku tidak akan pernah membuatmu marah lagi. Atau melakukan hal-hal yang tidak kau suka. Betapa aku berharap bisa merasakan lagi rasa masa kecilku. Sejak aku bisa mengingat, aku selalu hidup dalam keluarga penuh sinar matahari, penuh kehangatan dan cinta. Aku benar-benar bahagia. Ayah, apakah karena aku tidak patuh sehingga kalian tidak menginginkanku lagi? Aku akan berubah. Aku pasti akan berubah. Tapi kenapa? Kenapa aku sudah begitu patuh? Kalian masih tidak menyukaiku. Apakah ada yang salah kulakukan? Mereka yang menyayangiku dan mencintaiku. Di mana ibu dan ayah yang melindungiku? Aku benar-benar berharap bisa kembali ke masa kecilku. Ibu dan ayah. Festival pertengahan musim gugur tahun ini. Mari kita habiskan bersama sebagai keluarga. Xiao Yao. Putriku. Ayah. Putriku. Ayah. Hei ayah. Ayah. Ayah.